kecil hati orang kaya, jangan tinggi hati. Jadi esok orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezekinya saat ikut nanti kalau operasi pasar. Asal jangan kita berpuasa, kerja keras itu sudah biasa. Keluarga harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi sejahtera, jangan miskin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa baik yang di studio maupun dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam acara Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Atau yang biasa kita bilang Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Ya, acara Gemari ini diadakan kerjasama antara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri bersama Televisi Republik Indonesia. Pada hari ini kita akan berdialog dan berdiskusi dengan tema yang saya kira tidak jauh, tetap tema kita fokus kepada bagaimana kita ini mencapai sasaran-sasaran dari pembangunan milenium atau MDGs. Saya kira kita tetap mengambil tema itu, tapi pada hari ini barangkali khusus hari ini karena pada tanggal 29 Juni ini adalah Hari Keluarga, dan sebentar lagi juga setelah itu pada 12 Juli itu adalah Hari Koperasi. Oleh karena itu tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah bagaimana koperasi berperan dalam membangun keluarga sejahtera. Pada waktu yang lalu barangkali ada yang masih ingat para pemirsa, kita juga telah mengenal acara-acara semacam ini, yaitu kita kenal dengan acara Pertasi Kencana, yaitu pertanian, koperasi, dan keluarga berencana. Nah ini saya kira sama. Ngangguk semua, Pak. Ya, ngangguk-ngangguk berarti masih ingat beliau-beliau ini. Kita beri tepuk tangan untuk program yang sukses itu. Dan untuk itulah malam hari ini yang membawakan acara juga bersama saya, mantan Menteri Koperasi. Jadi Pak Subiakto Cakrawardaya malam hari ini temanya khusus, koperasi dalam membangun keluarga sejahtera. Ya. Dan tamu-tamu kita juga khusus ya Pak? Ya, dan luar biasa ini karena lengkap sekali, barangkali bisa ditampilkan sekarang. Saya akan memperlihatkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa koperasi hidup. Ya, betul. Dan beberapa perwakilan sedikit saja hidup perwakilannya. Dan berkembang. Betul. Bukan aja hidup saja ya. Makanya Bapak Biakto Cakrawardaya wajahnya selalu ceria. Alhamdulillah. Koperasi terus berkembang di Indonesia. Hari ini hadir pengurus dan anggota Koperasi Kesuma Tiara Kemanggisan. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya. Tangan yang meriah. Selamat datang, banyak sekali Pak. Terima kasih. Selamat datang, luar biasa. Ibu-ibu semua Pak. Ya, dan memang ibu-ibu semua? Dan kelihatannya kelihatan sebagai suatu keluarga yang sejahtera ya. Itu karena koperasi. Amin. Ya. Betul ya Bu ya? Betul. Selanjutnya pengurus dan anggota Koperasi Teratai Manggarai. Ya. Selamat datang. Seragamnya juga luar biasa nih ya. Seragam Pak, ini koperasinya. Sudah maju nih koperasinya. Wah, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Bu. Selanjutnya dosen dan mahasiswa Universitas Satya Gama. Iya. Wow. Wah, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Kelihatan nanti kalau banyak mahasiswa kemudian koperasinya makin berkembang begitu ya Pak ya. Harusnya begitu. Kemudian ada mahasiswa D4 Bidan Pendidik Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya. Wah, ini juga seragamnya luar biasa ya. Ngejreng. Bidan ini yang menentukan kelahiran soalnya Pak. Ya, selamat datang, terima kasih. Kemudian mahasiswa Universitas Indonesia.
Rupanya ada di belakang. juga. Ya, kita beri tepuk tangan. Selamat datang, ada beberapa juga di sana. Depan, ya. Lalu, Kemudian mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. di belakang ada rupanya. Ya. Baik. Oh. Kemudian ada juga mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Oh, ya. Oh, Di ini belakang yang saya, sebagian di lagi. sini, ya. Baik. Terima Wah, kasih. Pokoknya tokoh-tokoh kader-kader politik kita nanti. Wah. Ya. Semoga jadi yang positif ya. Kemudian ada PKK Provinsi DKI Jakarta. Wah, itu. Ini baru yang mewakili, Pak. Mewakili ya. Soalnya kalau di bawah semua bisa penuh di sini. Kemudian juga masih ada lagi, Pak, dari Koperasi Saudara. Wah, ini Koperasi Saudara. Iya, Mana Koperasi Saudara juga Ada yang hadir di malam sini? hari ini. Oh, ada di belakang, ada nggak di kebagian belakang. tempat duduk sampai Ya. Pak ya. Selamat datang. Sampai penuh ya. Kemudian dari Sayap Ibu. Nah, Ya. ini khusus Termasuk Yayasan Sayap Ibu. Ya. Kemudian dari PPCI. Ada Untuk dari- Penang Catat Indonesia nanti mengisi acara juga, nanti akan menyanyi. Dan setelah hadir semua yang ada di sini, tidak ketinggalan juga dari Yayasan Dana Damandiri. Sejak Mandiri ya, hadir sini tokoh-tokohnya. Kita perkenalkan Pak Profesor Haryono selaku Ketua Yayasan Dana Sejak Mandiri. Hari ini Pak Hari Haryono ini beliau absen tidak jadi pembawa acara maksudnya. Jadi saya penggantinya sekarang. gantian mau jadi narasumber nanti Pak. Pasti Bapak punya cerita banyak yang Ya, disampaikan betul. pada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati di belakang kami. Wah, sudah hadir narasumber kita yang kita hormati dan kita banggakan. Bisa diperkenalkan Ya, satu-satu. malam hari ini Menteri Koperasi dan UKM hadir bersama kita, Dr. Betul, Pak. Syarifuddin Hasan MMBA. Selamat datang, Selamat Pak datang, Menteri. Pak Menteri. Kemudian juga di sebelah Bapak Menteri ada Bapak Kepala BKKBN, Bapak Dr. Sugiri Syarif MPA. Selamat datang Pak Sugiri datang, Syarif. Pak Sugiri. Kemudian juga ada Dr. Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Pertanian. Jadi tepat nih Ini Pak. begini tiga-tiga. semoga. Ya, saya kira tepat sekali. Baik, saya kira kita Kita akan mulai saja Baik. acara kita ini. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu yang ada di studio, juga teman-teman mahasiswa dan pemirsa di rumah, sebuah tayangan mengenai topik kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di TVRI, di Gerakan Masyarakat Mandiri. Kemari. Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Tanggal itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Walaupun sering ada yang mengaitkan koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong royong, namun persepsinya tentang koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang. Koperasi bukanlah sebuah lembaga yang anti pasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi baginya adalah sebuah lembaga self-help, lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah, sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerjasama atau koperasi tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri. Koperasi Indonesia memang tidak tumbuh secemerlang koperasi di Barat dan sebagian lain tidak berhasil ditumbuhkan dengan percepatan yang beriringan dengan kepentingan program pembangunan lainnya oleh pemerintah. Krisis ekonomi telah meninggalkan pelajaran baru bahwa ketika pemerintah tidak berdaya lagi dan tidak memungkinkan untuk mengembangkan intervensi melalui program yang dilewatkan koperasi, justru terkuak kekuatan swadaya koperasi. Di bawah arus rasionalisasi subsidi dan independensi perbankan, ternyata koperasi mampu menyumbangkan sepertiga pasar kredit mikro di tanah air yang sangat dibutuhkan masyarakat luas secara produktif dan kompetitif.
Bahkan koperasi masih mampu menjangkau pelayanan kepada lebih dari 11 juta nasabah, jauh di atas kemampuan kepiawaian perbankan yang megah sekalipun. Namun demikian, karakter koperasi Indonesia yang kecil-kecil dan tidak bersatu dalam sistem koperasi menjadikannya tidak terlihat perannya yang begitu nyata. Lingkungan keterbukaan dan desentralisasi memberi tantangan dan kesempatan baru membangun kekuatan swadaya koperasi yang ada menuju koperasi yang sehat dan kokoh bersatu. Bagi koperasi, Indonesia membangun kesejahteraan dalam kebersamaan telah cukup memiliki kekuatan dasar, kekuatan gerakan. Daerah otonom harus menjadi basis penyatuan kekuatan koperasi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dan arus pengaliran surplus dari bawah. Ada baiknya Koperasi Indonesia melihat kembali hasil Kongres 1947 untuk melihat basis penguatan pada 3 pilar, kredit, produksi, dan konsumsi dengan mengembalikan koperasi pada fungsinya sebagai gerakan ekonomi atas prinsip dan nilai dasarnya. Koperasi akan semakin mampu menampilkan wajah yang sesungguhnya menuju keadaan bersama dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam kebersamaan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti perbincangan berikut ini. Kembangkan potensi yang Anda miliki dalam menggali ide-ide kreatif. Ikuti lomba produksi acara televisi dengan kategori film, features, dokumenter budaya, film independen. Kirimkan hasil karya kreatif Anda dan raih total hadiah Rp128 juta. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website www.tvri.co.id. Di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Yang di rumah juga kelihatannya ngangkat tangan, Pak. Oh iya, pasti. Karena ada penonton setianya Gemari ini setiap bulan pasti ada yang hadir. Sampai-sampai tadi saya saking bersemangatnya lupa menyebutkan kalau kita juga disponsori oleh DFM 103,4. Jadi boleh didengarkan langsung sekarang di 103,4. Jadi siarannya siaran langsung. Kemudian juga majalah Gemari, Mingguan Madinah. Ini mingguannya ada di depan saya. Ya, sudah beredar juga nih Pak Heruwino ya di mana-mana ya. Dan juga kemudian Harian Umum Suara Karya, Harian Terbit, Tabloid Wanita Indonesia, Harian Umum Pelita, Harian Umum Duta Masyarakat, dan majalah Gatra. Nah, ya, begitu banyak ya. Banyak Pak. Kita. Baik Mbak Uges, kita mulai saja acara hari ini. Pak, kepada Pak Giri, tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Pak. Saya kira hari ini, malam ini kita jadikan Hari Keluarga suatu momentum untuk kita lihat perkembangan program-program atau langkah-langkah pemerintah dan masyarakat di dalam rangka perkuatan fungsi-fungsi keluarga ini selama pembangunan ini. Barangkali bisa diceritakan dan barangkali ke depan langkah-langkah apa, terutama dalam rangka untuk mempercepat pencapaian MDGs Pak. Barangkali bisa disampaikan pada kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Piakto, Mbak Uges. Pada saat ini memang kita sedang menanti hasil sensus, nanti akan kelihatan
berapa jumlah keluarga-keluarga di Indonesia yang sudah sejahtera dan yang belum sejahtera. Kita tunggu saja angkanya nanti pada saatnya. Tetapi saat ini kita sedang bergerak mencoba untuk membangun semua keluarga Indonesia itu menjadi keluarga yang sejahtera. Walaupun masih ada beberapa yang masih tertinggal, itu adalah menjadi tugas kita bersama. Nah, upaya kita itu adalah yang pertama, kita berusaha agar setiap kali membentuk keluarga itu harus berencana. Itu salah satu hal yang sangat penting sekali. Jangan membentuk keluarga asal membentuk saja. Karena kecelakaan dari keluarga, karena hanya jatuh cintrong kemudian jadi keluarga. Nah, itu harus terencana. Artinya terencana itu kapan rencana mau menikah, kapan rencana mau melahirkan, kapan berapa jumlah anak yang diinginkan, dan kemudian keluarga ini mau dibawa kemana. Banyak keluarga-keluarga di Indonesia ketika membentuk keluarga itu tidak tahu bahwa keluarga itu mempunyai fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Dan kita di pemerintah dalam hal ini program KB menginventarisir ada 8 fungsi yang harus dijalankan di dalam keluarga. Mulai dari fungsi agama, fungsi perlindungan, fungsi cinta kasih, fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi budaya, fungsi reproduksi, dan fungsi ekonomi serta fungsi lingkungan. Saya kira ini hal yang harus dibangun di dalam keluarga supaya keluarga-keluarga itu tahu. Nah, ini adalah tantangan dari kita semuanya, termasuk pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, swasta, untuk bersama-sama memberikan penjelasan kepada seluruh keluarga. Kalau keluarga itu ingin sejahtera, maka fungsi-fungsinya harus berjalan, harus diperkuat, dan itulah yang disebut sebagai sebuah ketahanan keluarga. Sehingga kalau itu kemudian terbentuk, insya Allah hal-hal negatif yang ada di masyarakat itu bisa terkurangi dengan baik. Tidak terjebak pada narkoba, tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak terjadi hal-hal yang negatif-negatif lain yang mungkin muncul akibat fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik. Dan mengenai jumlahnya sekali lagi nanti kita lihat dari hasil sensus yang sedang dilaksanakan. Fungsi keluarga itu begitu luas, Pak, ya. Dan ini berarti bukan tugas Bapak saja, tapi juga lintas sektoral, lintas departemen berarti, atau secara kementerian namanya. Sudah pasti, karena keluarga itu kan miliknya semuanya. Dan sudah barang tentu juga pemerintah yang sekarang ini kan berusaha untuk mendorong semua kegiatan itu berbasis pada keluarga. Mulai dari upaya pengentasan kemiskinannya nanti berbasis pada keluarga, upaya-upaya untuk membangun SDM-nya itu mulai dari keluarga juga. Dan ini sedang digerakkan oleh pemerintah untuk semua instansi yang terlibat. Nanti kalau sudah masalah ekonomi kan ada koperasi, ada masalah-masalah ekonomi yang lain, nanti mungkin Pak Menteri akan bisa menjelaskan. Dan pendekatan pemerintah ini sebenarnya pemberdayaan, Pak. Nah, itulah salah satu yang menjadi core-nya dari upaya kita untuk menjadikan keluarga-keluarga itu menjadi sejahtera adalah memberdayakan keluarga. Jadi makanya pemerintah membangun program yang disebut PNPM Mandiri. Karena memang dengan program itu diharapkan semua keluarga-keluarga di Indonesia menjadi berdaya, baik dari bidang sosial, ekonomi, maupun mungkin dari kualitas dari masing-masing keluarga. Barangkali beralih ke Pak Dr. Bayu, Pak Wakil Menteri Pertanian, bahwa di dalam perkuatan keluarga tadi kan jelas sekali, Pak, bahwa ini semua hanya mungkin kalau keluarga itu bisa menghasilkan sesuatu pendapatan gitu. Atau dan kemudian pendapatan itu bisa untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok, terutama pangan, Pak, ya. Jadi pangan itu sangat menentukan. Barangkali Bapak bisa menceritakan sedikit mengenai program-program ketahanan pangan, dalam arti bahwa masyarakat bisa tercukupi pangannya dan punya kemampuan untuk mengakses kepada pangan, dan juga yang penting bahwa pangan itu tersedia secara berkesinambungan, berkelanjutan. Barangkali Bapak bisa jelaskan, Pak. Iya, benar, Pak Biarto. Jadi memang dua itu yang menjadi perhatian Kementerian Pertanian atau sektor pertanian secara keseluruhan, bahwa satu adalah pendapatan dari masyarakat kita, dan jangan lupa bahwa pertanian itu masih sekitar 44-45% dari total tenaga kerja. Kemudian juga kalau kita lihat dari kondisi sebagian dari masyarakat kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan atau yang berpendapatan rendah, maka kira-kira 60% lebih itu masih berada di pedesaan dan di pertanian. Jadi pendapatan menjadi kunci, dan itu terkait dengan pertanian dan pedesaan. Yang kedua,
memang pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi kunci, karena pangan adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar untuk kita survive, untuk kita bisa hidup, tapi banyak sekali fungsi yang harus dibawakan oleh pangan. Misalnya apabila batita kita di bawah 3 tahun itu kekurangan gizi misalnya, maka itu akan berakibat permanen seumur hidupnya, tidak bisa diperbaiki, misalnya kekurangan vitamin A atau yang lain. Dan banyak sekali keanekaragaman pangan dan seterusnya. Jadi pemerintah, ibu hamil kalau kekurangan pangan juga pasti melahirkan bayi yang tidak sehat. Ya. Jadi memang program kita adalah satu, kita harus terus menjaga produksi untuk pangan yang sudah kita mampu penuhi secara keseluruhan dari dalam negeri, kita coba pertahankan sehingga kita bisa bikin berkelanjutan. Yang belum, yang masih ada ketergantungan dari luar, itu kita coba kurangi ketergantungannya. Kita lihat bahwa pasar dunia ternyata bukan tempat yang paling aman untuk mendapatkan kepastian tentang pangan. Kemudian juga kita harus terus memperbaiki kualitas dari pangan itu. Keswadayaan itu penting Pak ya? Betul, kemandirian penting pangan sekali, itu penting. Iya, betul, penting sekali. Dan juga bukan hanya sekedar dalam jumlah, tapi dalam kualitas Pak. Kita harus, untuk karbohidrat misalnya kita sudah berlebih, tapi kalau untuk protein masih kita harus perbaiki. Pengertian pangan di sini bukan hanya beras Pak ya? Oh jelas, bukan sama sekali. Jadi setelah produksi kita juga harus menjaga tadi keanekaragaman dan kualitas dari pangan kita. Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang religius, aspek halal misalnya itu menjadi salah satu isu. Tapi di sisi lain juga kita harus tingkatkan pendapatan petani. Dua hal ini menjadi misi utama dari Kementerian Pertanian, dan kira-kira seluruh program yang ada baik di Kementerian Pertanian maupun di sektor pertanian secara keseluruhan diarahkan pada dua hal itu. Ya, baik sekali. Ya, barangkali saya lanjut pada Pak Menteri Koperasi. Pak, kita sebentar lagi akan memperingati Hari Koperasi, Pak. Barangkali juga satu momentum juga untuk kita melihat perkembangan koperasi, dan peranan koperasi saya kira penting sekali, Pak. Karena kesejahteraan keluarga tadi juga sangat ditentukan oleh, apalagi keluarga kita kan keluarga yang relatif miskin, atau kalau jadi pengusaha kecil Pak, pengusaha mikro. Nah di sini peranan koperasi menjadi sangat penting Pak. Barangkali Bapak bisa jelaskan perkembangannya dan juga bagaimana tantangan-tantangan ke depan, sehingga betul-betul koperasi bisa berperan di dalam rangka membangun, memberdayakan keluarga ini. Ya, betul sekali Pak Biakto. Perlu saya jelaskan dulu bahwa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini sudah menetapkan 3 prioritas pembangunan ke depan. 5 tahun ke depan ada 3 sasaran prioritas. Itu pertama adalah growth with equal. Jadi kalau tadinya sebelumnya kita orientasinya adalah growth, pertumbuhan ekonomi, maka 5 tahun ke depan adalah pertumbuhan ekonomi, tetapi harus merata dari seluruh penjuru tanah air. Ini yang paling penting. Nah, strateginya adalah pro growth, pro job, dan pro poor. Nah, kemudian yang kedua adalah justice for all. Nah, ini menyangkut masalah hak dan kewajiban warga negara, itu dijamin oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah seperti tadi sudah disampaikan, adalah pencapaian 8 hasil pembangunan Millennium Goal. Ya. Nah, ini yang menjadi prioritas pemerintah. Ternyata kalau kita teliti dari semua 3 prioritas pembangunan pemerintah itu adalah menyangkut masalah fungsi dan peranan koperasi itu dan UMKM itu sangat tinggi. Mengapa? Karena dalam orientasi pro job ini kita melihat bahwa seperti kita ketahui bahwa koperasi dan UKM itu mendominasi skala ekonomi. Para pelaku ekonomi di Indonesia ada 99,99% pengusaha mulai dari skala mikro sampai kecil menengah itu didominasi oleh koperasi dan UKM. Jadi dengan demikian kita bisa membayangkan kalau 99,99% itu diberdayakan, bagaimana implikasinya kepada sektor ekonomi. Nah, kita lihat salah satu contoh yang bisa kita lihat di sini berdasarkan data dari BPS, fungsi dan impact positif yang dihasilkan oleh koperasi dan UKM itu 97% daripada kontribusi penyerapan tenaga kerja itu adalah kontribusinya dari sektor-sektor
pengusaha Kecil, koperasi ya. kecil menengah. Nah, kalau ini penyerapan tenaga kerja ini bisa sedemikian besarnya terserap, Ya. maka otomatis secara linear juga pasti kemiskinan itu dapat ditekan. Ya. Ke depan 5 tahun ke depan, pemerintah mentargetkan angka kemiskinan. Kalau sekarang masih 13,8%, Ya. katakanlah 14%, Ya. maka tahun 2014 pemerintah mentargetkan bahwa angka kemiskinan itu akan ditekan menjadi 8 sampai dengan 10%. Sesuai dengan target Sesuai dengan ya, MDGs, Pak. MDGs. Ya. Kemudian kita lihat angka pengangguran sekarang sekalipun masih berkisar 8,8% kurang lebih, Ya. ya kan? Itu akan ditekan menjadi 5 sampai 6%. Ya. Nah, disinilah strategi pemerintah menempatkan koperasi dan UKM menjadi salah satu yang paling memberikan kontribusi signifikan terhadap Ya. perekonomian Indonesia. Dan kita lihat, bayangkan kalau dari 99,99% itu memberikan kontribusi positif, maka saya yakin dan percaya tingkat pertumbuhan ekonomi yang kita akan capai sampai dengan 2014 itu 7,7%. Ya. Angka optimis itu bisa dicapai. Ya. Disitulah peranan daripada koperasi dan UKM, sehingga tahun 2010 ini dalam menghadapi Hari Koperasi tanggal 12 Juli, kami mencanangkan bahwa tahun ini adalah tahun kebangkitan koperasi. Ya. Bukan Luar berarti biasa. tahun kemarin belum bangkit. Ya. Ya. Lebih dibangkitkan Ya. lagi, Pak. Jadi kami menginginkan bahwa melalui koperasi, Ya. yang kalau koperasi ini kan memang salah satu spesifik daripada katakanlah ini masyarakat Indonesia sangat mendalami Ya. bahwa kalau koperasi itu dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Ya. Jadi ini merupakan salah satu advantage daripada Ya, koperasi, betul. sehingga saya setuju jumlah koperasi ini semakin meningkat. Kalau 2009 kemarin itu masih 150.154 unit koperasi yang Ya. yang Ya, eksis. terbentuk, ya. Sekarang setelah kami mendata ini Pak Biakto kebetulan sekali, sekarang ini sudah hampir 170 ribuan koperasi, Koperasi yang terbentuk. berkembang. Ya. Jadi dalam waktu singkat itu 1 tahun ini terdapat pertumbuhan Iya. Berarti jumlah koperasi kesadaran masyarakat Ya. untuk berkoperasi itu makin Betul. meningkat, Pak, ya. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi itu semakin meningkat, dan ini juga merupakan sekaligus tanggung jawab pemerintah Ya. untuk bagaimana agar koperasi-koperasi yang eksis itu kita betul-betul berdayakan, Kita perkuat, Pak, ya, ya. kita perkuat, khususnya dalam hal permodalan, ya kan, Ya, ya, yang Pak. banyak dikeluhkan, Ya. itu adalah merupakan komitmen pemerintah. Ya. Saya pikir itu, dan kita Ya. setuju sekali melalui koperasi ekonomi Indonesia akan dibangun dengan lebih baik. Ya, baik. Wah, dengar positifnya Bapak Menteri, Ya. seharusnya tahun depan tahun ini koperasinya lebih bertambah lagi unitnya ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Di samping Karena- daripada ya. itu tentu kuantitas perlu kita kita dorong. Yang menjadi juga prioritas kami adalah kualitas. Kualitas, ya ya. kan? Kualitas dalam arti kata kekuatan institusi koperasi juga perlu kita galakkan, sehingga I have a second dream. Kalau masyarakat sekarang selalu melakukan persepsi bahwa koperasi itu selalu ya skala-skala kecil, maka I have second dream bahwa 2014 saya akan melahirkan konglomerat dari koperasi. Wah, luar biasa. Amin. Mimpi yang luar biasa ya Pak. Ya. Saya sedikit terpikir untuk masyarakat kita yang jauh-jauh nih Pak, mendengar percakapan kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana dong kita yang bisa ada di daerah ini bisa mengakses apa yang disampaikan oleh narasumber kita di studio gitu. Iya. Kira-kira misalnya untuk ketahanan pangan, apa sih yang keterlibatannya masyarakat yang mereka bisa lakukan, di mana mereka bisa mengakses hal ini begitu? Ya, saya kira kalau untuk ketahanan pangan, aktor utamanya itu masyarakat. Ya. Pemerintah itu hanya memfasilitasi, mengkondisikan, membuat policy yang Ya. sedemikian sehingga masyarakat bisa membangun keberdayaannya sendiri. Misalnya bagaimana? Ya, misalnya contohnya kita berikan support di dalam bentuk subsidi input. Nah, kemudian yang bertanam padi adalah petani sendiri. ya. Pemerintah tidak pernah menanam padi. Kita sediakan kredit, kita sediakan benih yang kita bagikan gratis. Itu melalui koperasi? Beberapa diantaranya melalui koperasi, beberapa diantaranya melalui kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Dan kita memandang kelompok tani dan gabungan kelompok tani ini sebenarnya adalah embrio Koperasi untuk bisa ya, menjadi pra- koperasi. betul, betul. Karena kelompok tani dan gabungan kelompok tani ini belum berbadan hukum kan.
kalau dia mau berbadan hukum sesuai dengan undang-undang Indonesia, koperasi adalah salah satu yang bisa dia tempuh selain tentu badan hukum lain. Dan kita memandang kalau untuk petani, koperasi adalah jawabannya. Jadi sebenarnya support yang diberikan pada oleh pemerintah itu sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Kita akui bahwa masih kita semua yang ada di sini sangat ingin untuk menambah, sangat ingin untuk memperluas dan mengembangkan, ya karena ada yang masih mengatakan, saya juga belum terima Pak, gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah juga bagian dari kalau kita ambil semangat koperasi, sebenarnya yang juga harus saling membantu itu adalah antar masyarakat. Koperasi itu kan artinya bekerja sama, bukan hanya sekedar dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi diantara sesama masyarakat. Tadi lagunya band kita itu kan mengatakan yang kaya bantu kepada yang miskin misalnya. Dan itu semakin lama semakin berkembang juga sekarang. Program CSR, Corporate Social Responsibility itu sangat luar biasa luas dan seringkali hasilnya sangat menakjubkan dan itu saya kira adalah bibit yang perlu kita kembangkan terus. Ya, jadi dalam kaitan ini barangkali Mbak Uges ya, bahwa memang tugas pemerintah tadi kan sebetulnya hanya stimulan Pak ya, artinya men-trigger supaya dari masyarakat itu tumbuh dengan kekuatan tadi dilandasi nilai-nilai kebersamaan yang tinggi. Barangkali dalam kaitan ini ada pakarnya kita di sini. Nah, yang bagaimana gerakan masyarakat itu menjadi satu gerakan untuk merespon apa yang difasilitasi oleh pemerintah. Barangkali Pak Profesor Haryono bisa memberikan komentar Pak. Saya persilakan Pak. Pak Biakto dan saudara penonton yang saya hormati, akhir-akhir ini kita mencoba menggerakkan masyarakat dan mulai pertengahan Juli nanti kita akan mengadakan Safari Gempita Mutiara Bangsa. Ini harus ditepuk tangan dulu lah. Artinya tidak lain adalah bagaimana seluruh aparatur maupun masyarakat madani itu bergerak ke daerah-daerah untuk mencari mutiara-mutiara bangsa seperti Pak Menteri tadi katakan, orang-orang yang sangat peduli terhadap sesamanya, orang-orang yang dengan hati tulus membantu sesamanya, orang-orang yang juga dengan kerja keras, tidak usah menunggu kucuran dana dari bank, dari pemerintah, tidak usah menunggu instruksi menteri, tetapi bergerak menolong sesamanya. Oleh karena itu Pak Biakto, kalau boleh saya menjadi co-sponsor begitu. Di sini ada teman kita dari Satyagama, Ibu pembantu rektor begitu, yang pada akhir-akhir ini sedang berusaha keras untuk mendidik para tenaga menjadi sarjana-sarjana ahli pemerintahan yang disebutkan Pak Menteri tadi. Tidak saja pro produk atau pro growth, tetapi juga pro poor. Bisa barangkali Ibu menceritakan bagaimana kira-kira? Sampai silakan Bu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Di sini saya berusaha terjun membantu memberdayakan masyarakat dari pendidikan. Dalam kita punya fakultas. Maaf Ibu, boleh lebih dekat mikrofonnya? Ya. Punya FISIP Ibu, yang ada konsentrasinya ilmu pemerintahan, kemudian di S2 juga ada manajemen ilmu pemerintahan dan S3 ilmu manajemen pemerintahan juga. Jadi, apa yang dipersiapkan Ibu? Ya. Tujuannya bagaimana? Nah itu untuk mendidik siapa saja yang mau kuliah di tempat kami. Gratis? Agar, ya. Siapa saja? Ya yang Oh, udah pakai biaya. Oh, pakai biaya. Ya, siapa saja yang mau kuliah. Iya, Bu, ya yang kuliah di sana kan. Tuh, Ibu suara jadi keras kan begitu saya ajak bercanda. Barangkali tujuannya agar adalah yang mendidik rakyat begitu. Oh, baik. Mendidik masyarakat. Ya. Satu lagi Pak Biakto, di samping saya juga ada Ibu pimpinan Kowani, Ibu Suhartono, yang organisasinya Pak Menteri ini adalah luas sekali. Sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok, dan nampaknya siap juga untuk secara gegap gempita mendampingi para menteri dan pemerintah. Bagaimana Bu Hartono? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili Kongres Wanita Indonesia yang disingkat KOWANI.
Organisasi kita ini sudah 82 tahun dengan anggota 82 organisasi tingkat pusat. Organisasi yang menjadi anggota kita harus punya 17 cabang syarat pertama. Jadi berarti kita sudah bisa sampai ke grassroots. Dan untuk program-program kita semua mendukung MDGs karena ada 12 bidang yang ada di kita. Semua ada di 8 tahap sasaran MDGs. Jadi ada ekonomi, ada koperasi, ada kesejahteraan, ada iptek, politik juga ada di dalamnya, dan lingkungan hidup dan segala. Ada 12 bidang. Nah, ini merupakan kerjaan kita hari-hari dan ini sudah kita laksanakan, dan kebetulan ketua umum kita adalah Ibu Dewi Motik Pramono yang beliau sangat gencar sekali sebetulnya bekerja sama dengan Kementerian Koperasi yang saat sekarang ini dan Kementerian Pertanian yang sedang berjalan sekarang ini. Jadi juga dari Menko Kesra dan menteri-menteri lain. Nah itu kami siap akan membantu. Karena Pertasi Kencana sebetulnya kita sudah tahu karena umur saya udah agak cukup ya. Jadi kalau Pertasi Kencana itu balik seperti dulu lagi, sukses, kita akan bantu dan siap untuk membantu. Wah. Jadi Pak Biakto, gerakan Safari Gempita Mutiara Bangsa itu tidak lain adalah bagaimana kita mencoba mempercepat agar supaya sasaran-sasaran MDGs pada tahun 2014 dapat tercapai melalui pos-pos yang ada di pedesaan yang kita namakan pos pemberdayaan keluarga. Ya. Jadi barangkali dengan Pak Menteri dan Pak Menteri Pertanian, pos-pos ini lalu bekerja sama dengan para petugas-petugas lapangan di Departemen Kementerian Pertanian maupun juga dengan kader-kader koperasi. Bahkan pada waktu yang 1 minggu ini dalam rangka Hari Koperasi, kita akan meresmikan koperasi di seluruh Kabupaten Bualimo dan Gorontalo. Pak Biakto sendiri barangkali yang akan datang di sana. Ini merupakan cara-cara yang kita kembangkan di pos-pos pemberdayaan keluarga. Di Bantul, kemudian di Kulon Progo dan di beberapa provinsi. Kita biarpun bukan pegawainya Kementerian Koperasi, kita dengan gegap gempita meresmikan koperasi melalui kelompok-kelompok masyarakat pos daya. Barangkali ini Pak Biakto. Ya, baik. Terima kasih Bro. Luar biasa sekali, pemirsa di rumah juga tentunya ingin ikut berbincang-bincang dengan kita di studio. Anda bisa telepon di 574-3476 atau di 021-574-3478. Tapi tidak sekarang, nanti setelah istirahat sebentar, kita akan kembali lagi tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Gemari.
setiap malammu. Ku harap engkau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu ku sangat mencintai dirimu. Hai pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membeku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Ku ingin engkau menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Hai pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Ataukah mungkin hatimu membeku hingga kau tak pernah pedulikan aku? Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Mengapa pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Mas Baijuri, luar biasa. Mas Baijuri ini dari... Siapa namanya, Dek? Baijuri. Baijuri. Ya. Kenapa milih lagunya Cinta yang Ditolak? Emangnya pernah Senang ditolak? aja lagunya. Oh, senang ditolak, senang lagunya ya? Iya, Tapi belum pernah cinta-cintaan ya? Belum pernah cinta-cintaan. Belum pernah ditolak. Oh, belum pernah ditolak, selalu diterima. Mas Baijuri menderita polio atau? Paraplegi. Oh, paraplegi. Ya, dari sejak umur berapa? Umur 17. Oh, 17 tahun? Iya. Oh, bukan dari kecil justru ya? Sekarang usia berapa sudah? Sekarang 23. Oh, Iya. sekolah sudah? Masih selesai sekolahnya? Saya sekarang ini, Bang, lanjut paket B. Oh, paket Iya. B. Ya. Sekali masih semangat loh. Ya. Hebat loh Mas Baijuri ini, semangatnya luar biasa. Apa cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi penyanyi atau mau jadi... Belum, ini masih dalam proses. Ya, masih dalam proses. Bagus. Bukan tujuan akhir yang penting, Pak. Prosesnya. Prosesnya Iya. yang penting. Luar Baik, biasa. Bapak Ibu sekalian, jadi kita memang sengaja dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri menampilkan adik-adik kita ini yang dalam kondisi yang seperti ini, dimaksudkan bukan hanya sekedar ditonton,
tetapi sebetulnya ada pesan yang lebih mendalam, yaitu disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi apabila di antara kita ada cucu kita, anak-anak kita, atau adik-adik kita yang mungkin menderita kondisi atau mempunyai kondisi seperti adik ini, janganlah disembunyikan, tapi justru ditampilkan, karena ternyata mereka juga punya potensi, bisa nyanyi yang suaranya juga tidak kalah dengan semua sekali. Semoga ini bisa dilaksanakan oleh kita semua ya. Betul, dan yang menarik tadi, saya tahu banget nih Mas Bajuri di depan sini berdiri tidak gampang dengan lampu yang segini banyak di studio. Ya biar yang di rumah pada tahu juga, ini luar biasa ya. Apalagi ada menteri-menteri ya, ada menteri lagi. Nah, tapi rupanya percaya diri. Luar biasa. Tetap percaya diri. Yang paling itu mahal percaya dirinya. Ya. Oh, berani gagal. Wah, juga berani sukses. Dan yang menarik tadi Pak, mestinya lagunya Jangan Menyerah. Iya, ganti lagu jangan yang patah hati. Iya, biar semangat. Iya. Dan juga tadi yang menarik, kita lagi bicara koperasi. Tadi karena Mas Bajuri deg-degan, semua bantuin nyanyi. Oh, nah, gitu kan ya. prinsipnya koperasi tadi kan dari kita, buat kita, oleh kita sendiri ya. Selamat ya. Selamat ya. Pokoknya jangan menyerah ya. Jangan takut gagal dan jangan menyerah ya. Selamat ya. Sukses. Ya, baik. Sekali lagi kita bertepuk tangan buat Mas Bajuri. Wah, tadi Pak Menteri begitu optimis bahwa akan ada satu yang menonjol dari sekian banyak para pengusaha-pengusaha yang atau penggerak di koperasi. Tapi saya ingin mengajak pemirsa di rumah sebentar ya, Bapak-bapak. Barangkali ada yang mau telepon di 574 3476 021 574 3478. Sekali lagi di 574 3476 atau di 021 574 3478. Yang menggembirakan. Jadi tadi sebetulnya apa yang dimaksudkan Pak Aryono tadi, yang saya kira Bapak akan menyetujui bahwa kalau dalam masyarakat itu diperlukan sebetulnya, karena tidak semuanya bisa menjadi mengambil inisiatif dan untuk merespon apa yang disampaikan pemerintah. Mungkin di sini sebenarnya diperlukan penggerak. Tadi yang dikatakan mutiara bangsa itu sebenarnya penggerak. Jadi kader-kader di masyarakat yang bisa mampu memberikan menggerakkan masyarakat itu untuk merespon apa yang disediakan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini barangkali ada pengalaman Bapak yang menarik, atau Pak Bayu dulu barangkali ya. Saya ada pengalaman menarik, 2 cerita. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa yang mengambil inisiatif dan bergerak itu ada di semua level, Pak. Iya. Ada yang ada di masyarakat, ada yang di pemerintah. Barangkali diterima dulu. Saya simpen ya, ada 2. Boleh, ada 2. Di masyarakat dan di pemerintah. Itu menarik sekali. Kita terima dulu teleponnya. Halo, selamat malam. Halo? Saya belum dengar suaranya di studio. Halo? Ya, boleh diangkat teleponnya? Baik, kelihatannya terputus. Silakan Pak, 2 hal tadi. Baik, misalnya yang pertama tadi, dan saya menggarisbawahi tadi soal perempuan. Ini perempuan pemimpin itu banyak sekali dan ngambil inisiatif. Jadi penggerak-penggerak itu banyak perempuan. Saya ambil contoh. Wah, luar biasa nih. Ini sesuai juga dengan salah satu sasaran dari MDGs lagi ya. Kesetaraan gender, di mana peranan perempuan itu betul-betul meningkat. Betul. Misalnya ini untuk konteks ketahanan pangan, Pak Bekto. Jadi di salah satu pucuk gunung di Jawa Tengah sana, di Kabupaten Temanggung, Pak Aryono, itu ada kepala desa perempuan yang tadinya masyarakat di situ kurang makan, kemudian gizi buruk dan seterusnya. Desa itu sulit untuk menanam padi karena bergunung-gunung. Dia kemudian ngambil inisiatif membuat beras dari jagung. Dia bekerja keras, dia giling sendiri, dia tanam sendiri, dia giling, dia tunjukkan untuk memberi contoh gitu. Memberi contoh bahwa dengan makan jagung bisa kenyang, bisa sehat. Dan dia buktikan dengan keluarganya sendiri sampai anaknya bisa dia sekolahkan dan seterusnya. Dan akhirnya sekarang daerah itu kecukupan pangan, angka gizi buruknya turun drastis. Dan ini lagi-lagi atas kepemimpinan Ibu Kepala Desa yang tadi saya katakan penggerak itu. Siapa nama Ibu Kepala Desa? Saya lupa terus namanya. Tapi desanya ingat? Iya, itu ada di sana di Luar biasa. Iya. Halo, selamat malam. Halo. Ini Ibu Kepala Desa kayaknya. Halo, selamat malam. Oh, sayang sekali. Ini pasti bukan. Oh, iya, selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa? Dari Papua. Bapak Popo? Oh, Papua. Dari Papua, ya. Iya, baik. Bapak dari Papua, Bapak siapa? Maaf. Putus-putus, Pak ya. Martin. Pak Martin ya? Ya. Silakan Pak Martin. Ya. Silakan Pak. Saya sangat respon dengan yang malam ini, artinya koperasi. Ya. Ya, koperasi ini
mungkin sudah dilupakan Bu ya. Artinya dengan zaman yang modern begini, koperasi mungkin tidak terlalu diminati. Padahal kalau di pedesaan itu sangat menolong sekali dalam artian di bidang pertanian, perikanan, dan juga ini konsep ini sangat orang di pedesaan karena tingkat kebutuhan itu sangat terjangkau karena koperasi bisa menyediakan barang-barang yang bisa terjangkau dalam jenis ekonomi masyarakat tersebut. Jadi kami di Papua sangat respon karena memang ada program yang tahun kemarin itu ada dana yang dari pusat yang langsung dikucurkan ke kampung-kampung yang notabene-nya untuk koperasi. Nah ini harus ditunjang dengan manajemen yang bagus karena kami di Papua ini tingkat geografisnya sangat susah dan juga tingkat manajemennya yang kurang ditunjang karena kami memang perlu koperasi yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Nah itu yang mungkin kalau dari Jakarta bisa pikirkan dana tapi harus ada dibarengi dengan konsep-konsep manajemen yang bagus karena koperasi ini sangat dibutuhkan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin. Selamat malam Pak Martin, luar biasa. Dari Papua, saya gembira sekali ada telepon dari Papua. Jauh terdelay kelihatannya teleponnya. Baik, saya terima satu telepon lagi di 574-3476, 021-574-3478. Ya, tadi itulah yang disebut maksudkan oleh Pak Profesor Ranyono dari mutiara-mutiara bangsa tadi yang menjadi kader-kader penggerak dan itu saya kira banyak sekali Pak yang banyak sekali. Pertanian sendiri saya kira banyak kalau sekali. Tadi saya ambil contoh, kalau sekarang saya tadinya sudah pikir yang lain, saya rubahkan ada pendengar dari Papua. Itu ada satu desa di Teluk Bintuni Papua ini. Di Papua itu ada dan ini kebetulan saya tidak bermaksud mengatakan gini, tapi ini memang adalah sebuah penggerak. Tadinya adalah penggerak PKK dari zamannya Pak Haryono dulu itu. Masuk ke sana, dia kemudian berpikir salah satu masalah yang paling mendasar di desa itu adalah listrik. Bagaimana membangun listrik di desa Bintuni? Sulit sekali, nggak mungkin ada PLN, nggak ada. Akhirnya dia menemukan berbagai cara dengan memanfaatkan biogas, dia bikin mikrohidro, dia memanfaatkan serasah daun untuk membakar dan akhirnya dia bikin bisa bikin generator. Si orang ini kemudian mampu membuat satu desa menjadi mandiri energi tanpa bantuan siapapun. Pemerintah. Itu. Ketika kami tahu di sana, akhirnya kita beri bantuan untuk mikrohidro dan biogasnya. Dan sekarang di desa itu terang benderang, sekelilingnya gelap, tapi atas inisiatif dia, desa itu menjadi terang benderang. Jadi itu banyak sekali contoh-contoh semacam itu. Barangkali Pak Giri bisa menambahkan Pak. Jadi karena memang IPM kita ini masih Pak ya. Jadi rata-rata kualitas penduduk kita ini memang masih rendah. Tapi dengan tenaga-tenaga seperti itu, dia bisa membangkitkan Pak ya. Memang masyarakat. Kalau lihat angkanya memang kita masih jauh tertinggal dari negara lain. Kita nomor 111 dari 182 negara dari Indeks Pembangunan Manusia. Walaupun tadi Pak Menteri mengatakan ada yang menonjol, tapi ini rata-ratanya seperti itu. Dan ini tantangan kita bersama. Nah, memang untuk membangun yang 111 ini bisa naik ke naik itu berarti turun peringkatnya. Jadi naik ke angka 90 atau ke 80 dibutuhkan penggerak-penggerak seperti itu tadi. Tanpa penggerak nanti tidak akan bisa berlangsung. Nah, inilah yang mutiara bangsa yang harus dicari dari semua desa, pasti ada salah satu atau salah dua yang bisa menjadi mutiara-mutiara bangsa. Dan ini adalah agen pembangunan yang bisa kita dorong untuk maju sebagai tokoh-tokoh yang nanti menggerakkan masyarakat Indonesia. Baik Pak Giri, sebelum saya berikan kepada Bapak Menteri untuk menjawab Pak Martin khusus nanti dari Pak Menteri ya. Saya terima telepon dulu. Pertanyaan ke beliau lagi. Iya, barangkali ada satu lagi, saya terima dulu. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, dengan Bapak siapa? Situmorang dari Samosir, Sumatera Utara. Situmorang, silakan Pak Situmorang. Timur ke barat, dari barat ke timur. Iya, wah luar biasa. Silakan Pak Situmorang. Horas Pak Situmorang. Horas Ibu, horas. Ini terima kasih sekali, ini koperasi kayaknya disoroti lagi ini lebih dalam. Kebetulan kita ini udah 24 tahun ini jadi pelaku koperasi, Bu. Pernah juga sama-sama dengan Pak Subiakto di Malang. Dari Kopdit. Oh ya, Kopdit ya.
pengalaman kegagalan di lapangan ini, kalau pengurusnya aja nggak memahami betul jati diri koperasi itu yang sering buat gagal. Jadi makanya sebelum koperasi itu didirikan, mestinya udah betul-betul dulu itu dipahami, Pak. Kalau itu salah dasar itu nggak bisa berhasil, karena kebanyakan juga saya kira lebih dari 80% kegagalan koperasi itu kesalahan awalnya, pengurusnya aja nggak ngerti jati diri, gimana mau berhasil. Oleh sebab itu perlu, saya kira itu dibenahi dulu orang-orangnya dulu. Dan yang paling penting kemandirian itu yang perlu. Jangan dibuat koperasi karena mengharapkan bantuan, itu salah itu. Yang penting dulu kemandiriannya dan berusaha swadaya dulu. Kira-kira kurang lancar jalan. Terima kasih, Pak. Luar biasa Pak Situmorang. Terima kasih teleponnya Pak Situmorang. Satu telepon lagi saya terima. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ini kira-kira dari ujung barat atau ujung timur ya? Halo, ini yang di tengah. Halo? Ya, sayang sekali terputus kelihatannya teleponnya. Pak Menteri punya 2 pertanyaan, Pak. Ya. Apa yang disampaikan Pak Martin dari Papua itu merupakan suatu feedback yang bagus. Ya, memang manajemen bagaimana mendistribusikan bantuan ke koperasi, bagaimana memberikan kredit kepada koperasi, itu memang harus ditata dengan bagus. Ada manajemen yang bagus. Nah, tahun ini kita sudah mulai menata. Kebetulan kementerian kami adalah kementerian non teknis, sehingga kami secara struktural itu tidak memiliki otoritas langsung kepada daerah, tetapi kami tetap memberdayakan mereka dengan setiap bantuan ataupun ajuan kredit dari koperasi-koperasi dan pengusaha-pengusaha UKM itu harus melalui kepala dinas. Berdasarkan rekomendasi kepala dinas itu diajukan ke pusat, baru kredit itu kami deliver kepada masyarakat, kepada koperasi. Begitupun juga setiap bantuan sosial yang akan kami deliver kepada masyarakat itu harus berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas, sehingga gubernur, kepala dinas dan bupati itu bertanggung jawab apakah bantuan itu tepat sasaran atau tidak. Jadi ini salah satu penyempurnaan dari manajemen yang kami lakukan. Kemudian yang menyangkut masalah pertanyaan dari Sumatera Utara, Pak Situmorang, saya pikir ini memang betul apa yang disampaikan, bahwa dari 170.000 koperasi yang ada, kami sudah melakukan akreditasi, melakukan penelitian sejauh mana koperasi itu aktif, anggotanya ada atau tidak, pengurusnya ada atau tidak. Karena kadang-kadang juga kita melihat ada koperasi yang ketuanya adalah bapaknya, bendaharanya ibunya, anggotanya anak-anaknya. Nah ini anyway itu adalah salah satu, mereka juga bagian daripada masyarakat, fine. Tetapi harus ada satu manajemen koperasi yang ditata dengan bagus sehingga betul-betul profesional. Di dalam pengelolaan ini betul-betul harus profesional. Sehingga kami melakukan akreditasi dari 170.000 itu ada 106.000 yang sudah diupdate. Betul-betul mereka sudah melakukan manajemen koperasi yang bagus, pengurusnya jelas, alamatnya jelas, modalnya jelas, kemandiriannya pun jelas. Tapi bukan berarti bahwa the remaining koperasi itu akan kita tinggalkan. Adalah kewajiban pemerintah untuk mendorong mereka agar mereka akan kembali back to the role, ya kan? Back to the track. Nah ini yang jadi pemerintah memang seperti yang disampaikan semua Pak Bayu juga tadi sudah mengatakan, memang kita harus menstimulasi mereka. Yang tadinya out of track kita kembalikan ke track yang sebenarnya, yang tadinya skalanya kecil kita dorong supaya lebih besar lagi. Itulah fungsi daripada pemerintah. Nah sekarang masyarakat yang harus betul-betul aktif. Nah, kita tinggal memfasilitasi, kita mengadvokasi, kita memberikan vocational training, kita meng-guide mereka agar aktivitas koperasi dan UKM itu betul-betul memberikan signifikansi yang sangat tinggi. Jadi saran daripada Papua dan Sumatera Utara itu saya pikir salah satu motivasi ingin melihat dan mengakui bahwa koperasi itu adalah salah satu elemen sokoguru perekonomian Indonesia yang bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih bagus. Ya, dan saya dengar juga saya dengar juga koperasi kalau dijalankan oleh perempuan katanya berjalan. Ya, saya sudah hampir ke seluruh Indonesia ya, belum setahun ini.
hampir ya, dari 33 provinsi sudah hampir 20 provinsi saya kunjungi. Dan saya sepakat bahwa apabila ini bukan berarti kaum pria, mohon maaf kaum pria, bukan berarti menafikan kaum pria, tetapi fakta menyatakan bahwa apabila koperasi itu dikelola oleh ibu-ibu, itu prestasinya luar biasa. Ya. Nah, ada alat ukurnya, Kami tidak menjustifikasi tanpa alat ukur. Biasanya kalau koperasi dikelola oleh kaum ibu-ibu, wanita, ya kan, banyak contohnya di Jawa Timur, di Bengkulu, di Jambi, ya kan, di Jawa Barat juga ada, Jakarta juga ada. Itu NPL-nya relatif 0%, ya kan. Jadi kredit yang kita berikan kepada mereka, dana bantuan yang kita berikan kepada mereka untuk menggerakkan koperasi, NPL-nya itu 0, relatif 0. Mereka disiplin untuk mengembalikan. Ini makanya ibu-ibu itu yang suka belanja ibu-ibu ya. Ini luar biasa. Bisa ditanyakan ke ibu-ibu. Saya konfirmasi yang Pak Menteri bilang boleh ya ke ibu koperasi yang ada di belakang, anggota koperasi Kesuma Tiara Kemanggisan. Ada yang mau bicara barangkali mau komentari apa yang boleh sama Pak minta Menteri? tolong mikrofonnya, iya. Di bawah, ini pasti sebagian kecil anggotanya. Terima kasih Pak Haryono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dalam kegiatan yang mungkin hampir sama. Dan kami di sini membawa ibu-ibu, ada 50 anggota kami yang kami bawa. Kebetulan semua pedagang ya, pedagang kecil, ya. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita sistem berkelompok gitu ya. Nah, kegiatan kami sudah 11 tahun dan alhamdulillah dengan program kami untuk menggali dana, kita dari program paket lebaran dan tabungan hari raya, dan alhamdulillah juga kami selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah karena kami mencoba ingin memandirikan masyarakat tadi yang Bapak sampaikan. Dan kami sangat mendukung sekali mengenai MDGs tadi, bahwa tahun 2005 itu adalah dicanangkan tahun kredit, mikrokredit internasional. Dan kebetulan tahun 2000 itu diresmikan dengan 4 dari 8 tujuan itu ada 4 yang mungkin hampir sama dengan program yang kami jalankan. Di antaranya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemudian yang kedua adalah mempromosikan kesetaraan gender, dan yang ketiga adalah menyediakan fasilitas pendidikan dasar yang universal, dan yang terakhir adalah menyediakan pelayanan keuangan bagi masyarakat khususnya ibu-ibu yang punya pendapatan rendah. Karena kami selama ini belum pernah ibu-ibu ini untuk mengakses ke bank sangat sulit. Kami di sini ingin membantu akses ke bank mereka. buat ibu-ibu susah, ya kan Bu ya? Iya, ini kalau Ibu dikasih bisa satu talk show nih sama Ibu nih, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dulu ya, Ibu. Terima kasih. Tapi saya harus komersial break sebentar ya Bu ya. Saya istirahat sebentar. Pemirsa di rumah pasti terinspirasi sekali. Ibu-ibu pedagang hari ini hadir di sini. Ini hanya sebagian kecil dari anggotanya. Kita ngobrol lagi nanti bapak-bapak dan juga hadirin di studio. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di sini di Gerakan Masyarakat Mandiri. Gemari. Nah, kalau ini tidak ditumpahkan atau tidak dihilangkan, setiap 2 tahun dilakukan penyesuaian tarif berdasarkan inflasi. Lebih bagus kan perubahan itu memang diwadahi aturan formal. Apabila semua diserahkan kepada swasta, harganya sangat tinggi. Bagaimana menangkap informasi dari daerah? Lengkap penderitaan anak Indonesia. Kenapa lengkap? Kami menampilkan jejak masa lalu. Keberagaman dalam persatuan dan inovasi
serta pionir-pionir bangsa. Saksikan Figura, Senin sampai dengan Minggu, pukul 12 waktu Indonesia Barat di TVRI. Kita di Gerakan Masyarakat Mandiri Gemari. Hari ini istimewa ya. Tadi sudah ada Ibu, maaf saya lupa tanya nama Ibu tadi. Ibu siapa? Nama saya Ibu Aiti Rufina. Saya dari Koperasi Kesumatiara Kemanggisan, yang tepatnya lokasinya di belakang Mall Taman Anggrek ya. Di ini Sungai Inspeksi Grogol. Nah itu di bantaran sungai itu semua daerah binaan kami. Nanti kami mampir karena alamatnya detail sekali. Dari Terima kasih ya Bu ya. Wah, mungkin ada yang lain dari teman-teman Mas atau ini Ibu satu lagi barangkali sudah pegang mic. Dari Kebidanan. Dari Kebidanan ya. Oh, ini koperasi juga ya Bu ya? Iya. Oh, Kebidanan. Ya, silakan Ibu dari Kebidanan ya, juga ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Langsung saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. D4 Pendidikan Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan bertanya kepada Kepala BKKBN sesuai dengan pekerjaan kami ya. Silakan. Begini, untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, salah satunya ditopang oleh KB, Keluarga Berencana. Yang mana pada saat ini keluarga sehat dan sejahtera itu hanya dimiliki oleh keluarga yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Namun itu hanya dimiliki, hanya ada di kota dan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Namun di desa yang tingkat pendidikannya rendah, itu sulit sekali untuk menggunakan alat kontrasepsi keluarga berencana, walaupun gratis. Pada waktu era tahun 80-an, waktu itu BKKBN yang dipimpin oleh Bapak Profesor Haryono sangat berhasil sekali. Yang mana tenaga PLKB itu untuk memberikan penyuluhan dan pendataan, yang pendataannya sangat akurat. Saat ini tingkat kelahiran di Indonesia terutama, saya di Tangerang itu lebih tinggi dibanding tahun 80-an. Yang saya tanyakan kepada Bapak, bagaimana kalau tenaga PLKB direkrut kembali untuk membantu kita agar pelayanan KB berhasil dan menurunkan angka kelahiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja barangkali Pak untuk menyikat waktu. Silakan Pak Sugiri. Iya, saya rasa tadi yang dikemukakan benar bahwa pada zaman Prof. Haryono itu sangat sukses sekali, dan kita berusaha saat ini, Pak Presiden juga sudah mencanangkan untuk revitalisasi program KB, dan sejalan dengan itu tentu saja infrastruktur program kita coba bangun kembali, termasuk di dalamnya adalah PLKB itu. Memang agak susah ya, tidak semudah dulu lah. Kenapa? Karena sekarang itu PLKB itu punyanya Bupati Wali Kota. Nah, kalau kita ingin mendorong itu naik, ya harus izin Bupati Wali Kota. Jadi kita berusaha memang mengadvokasi Bupati Wali Kota supaya mau dan berkenan untuk menambah PLKB-nya. Alhamdulillah Bu, kalau pada tahun 2005 itu angkanya turun drastis dari 35.000 menjadi 19.000. Sekarang ini sudah naik menjadi 24.000. Nah, tapi belum seperti zamannya Prof. Haryono 35.000. Insya Allah nanti kalau didorong lagi dengan safari Gempita Mutiara Bangsa, PLKB bangkit lagi. Mudah-mudahan. Mungkin Pak Menteri ingin menyampaikan sesuatu untuk ibu-ibu PKK, ibu-ibu koperasi. Kalau melihat prestasi daripada kaum ibu-ibu dalam mengelola manajemen keuangan,
itu kan sangat disiplin. Jadi kami di Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program khusus untuk koperasi-koperasi ibu-ibu. Silakan tingkatkan kegiatan ekonomi ibu-ibu. Kalau ada masalah, datanglah ke Kementerian Koperasi dan UKM. Insya Allah kami akan bantu. Ya, terima kasih. Ya. Sambil gini. Ya. Alamatnya di Jalan Rasuna Said, Kafling 3 dan 4, Jakarta Selatan. Sudah diundang bersama menterinya, Bu. Baik, bagus. Barangkali ini generasi muda. Ya. Itu Pak, ada yang katakan laki-laki, Pak. Iya. Iya, boleh. Ini penting. Angkat tangannya kader semangat koperasi lagi. kita ke Iya, depan. betul. Silakan. Kader keluarga Ya. ke depan nih, pemberdayaan keluarga. Namanya boleh, Mas ya. Ya. Nama saya Yusef dari Universitas Setiagama. Saya ingin bertanya, nampaknya menarik sekali pada pertama Bapak Subiakto berbicara ingin menciptakan seorang konglomerat dari Bapak Menteri ya? Bapak Menteri ya, ingin menciptakan konglomerat dari koperasi. Nah, namun gemanya koperasi itu di kalangan anak muda nampaknya kurang sekali. Kadang saya dengar cuma waktu sekolah. Ada gitu. pelajaran koperasi. Pelajaran koperasi. Kalau enggak, koperasi itu ditekankan untuk para pengusaha yang memang kayaknya umurnya udah agak-agak ya udah ada umurnya lah ya. Namun menarik sekali kalau seandainya dapat ditingkatkan secara entrepreneur yang sekarang lagi digembar-gemborkan. Tetapi kenapa koperasi yang menurut saya peluangnya lebih besar untuk mensejahterakan tak hanya untuk yang punya gitu koperasi itu sendiri, tapi juga mensejahterakan anggota dan masyarakatnya. Hal apa saja sih yang dapat Anda lakukan atau sebagai menteri gitu kan, agar kita tuh merasa kita juga mau gitu, kita juga mau untuk mensejahterakan gitu, tidak hanya mensejahterakan diri kita sendiri tapi juga untuk masyarakat. Atau kamu balik pertanyaannya, Yosef, apa yang saya bisa bantu? Itu juga. Oke, terima kasih ya Yosef. Oke. Anak sekarang Pak. Ini seumuran anak saya dia nih Yosef ya. Saya sangat mengapresiasi atas tanggapannya. Saya sudah hampir memasuki seluruh universitas pemerintah negeri. Saya menantang adik-adik mahasiswa, ya kan, bahwa pada saat mereka selesai pendidikannya, stop untuk mencari pekerjaan. Betul. Jangan cari kerja lagi. Tetapi saya menantang Anda untuk men-create pekerja, menjadi entrepreneur. Yeah. Kalau ya, dan ada karena apa? Anda kan masih muda, memiliki suatu semangat yang tinggi, militansi yang tinggi, memiliki spirit bisa menghadapi masalah. Jadi semangat juang Anda tinggi. Anda memiliki knowledge yang di atas rata-rata, pasti. Saya yakin itu. Saya kok memiliki positive thinking bahwa manusia Indonesia memiliki knowledge yang bagus. Catat itu. Ya. Yang ketiga, ekonomi kita ini adalah termasuk yang terbagus di seluruh dunia. Di Asia saja kita itu pertumbuhan ekonomi kita nomor 3 yang hanya dikalahkan oleh Cina dan India. Artinya you have opportunity. Kesempatan sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi terjadi, terdapat pertumbuhan ekonomi berarti kesempatan itu tinggi. Jadi saya tidak melihat suatu halangan apapun bagi yang muda usia, apalagi mahasiswa yang baru selesai menyelesaikan pendidikan sarjananya, untuk tidak menjadi entrepreneur. Kalau Anda tidak punya modal, datang ke Kementerian Koperasi. Itu barangkali itu yang jawaban yang paling ditunggu-tunggu, Pak. Saya menantang Anda menjadi entrepreneur. Kapan lagi ditantangin menteri coba? Ini bukan sana aja Pak ya, seluruh adik-adik nih Pak ya. Semua adik-adik. Ya kan? Saya percaya mereka adalah pemimpin bangsa di masa akan datang. Kader-kader pemimpin bangsa ya. Jadi bangkitlah ya. Harus anak kreatif muda dan inovatif. Anak muda adalah harapan kita. Jangan mencari pekerjaan, ciptakan pekerjaan. Ya kan? Baik, terima kasih. Ini suasana studio semakin panas. Pak Menteri juga semakin bersemangat. Di belakang sini juga, Mbak, belakang saya dong mau nanya juga gitu ya. Oke, siapa yang mau di belakang? Ayo. Ya. Dikasih punggung dari tadi soalnya ya. Singkat, padat. Singkat, padat. Silakan langsung.
Baik, langsung saya Burhanuddin, Presma Universitas Satya Agama. Saya sangat bangga dan tertarik sekali dengan kehadiran Bapak Menteri di sini. Bahwa berbicara tentang kooperasi, mungkin menurut hemat saya bahwa ketika kooperasi terjadi itu hanya terjadi pada kelas menengah. Dan masyarakat kecil atau masyarakat awam yang di pedesaan macam daerah timur, barat itu tidak mungkin miliki. Karena satu prinsip bahwa ketika mereka untuk berdikooperasi, mereka akan yang namanya itu pasti pengembalian seperti bank. Nah, bagaimana kira-kira apa sudah ada langkah oleh Pak Menteri atau stafnya memberikan solusi supaya masyarakat ini yang kelas bawah ini betul-betul mereka mengerti dan kooperasi. Karena saya yakin kooperasi hanya kenal di kota atau masyarakat yang kelas menengah. Tapi masyarakat bawah yang rata-rata dia cenderung ke pertanian, peternak itu tidak mungkin terjadi. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan? Terus yang kedua, mungkin hanya sebagai masukan bahwa kooperasi di sini identik dengan simpan pinjam. Tetapi kita melihat bahwa memang ada di luar masyarakat ini tidak sanggup, kira-kira langkah apa lagi yang memang tidak hanya simpan pinjam. Terus masukan juga, tadi ada pembicara dari Pak Menteri bahwa ketika di Papua contohnya bahwa itu terjadi manajer kooperasi itu dari anak bapak. Di sini banyak siswa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu jutaan. Kalau bisa menurut saya itu diberi support pada mahasiswa yang dia bidang manajemen akuntansi, dia adalah bidang ekonomi, kooperasi, ini diberikan support kepada mereka sehingga mereka ilmu yang kami dapat ini bisa digunakan untuk masyarakat. Itu digaji satu orang untuk Pak Menteri itu tidak mungkin habis. Wah. Oke. Dan dari satu orang mahasiswa dia kirim ke Papua, dia bisa membangun ribuan mahasiswa ribuan masyarakat di Papua. Dan citra pemerintah Indonesia akan terangkat. Tetapi kalau tidak mampu ini sangat sekali. Dan ini satu solusi yang saya berikan oleh saya sehingga mungkin kalau masalah program dari Pak Menteri sendiri itu udah oke. Cuman kelas bawah ini yang mulai dinas itu tidak mungkin terjadi. Terima kasih. Kamu bersemangat juga rupanya semua. Terima kasih Bu. Langsung itu saja. Sebelum Pak Menteri ini Pak Bayu pengen ikut jawab. Oh iya, oke. Yang pertama, kalau tadi dikatakan bahwa mimpi jadi konglomerat, sekarang sudah ada koperasi konglomerat. Omsetnya 1,5 triliun. 1,5 triliun. Ya, di Pekalongan. Binanya Pak Biakto dulu. Tadi disebut hanya simpan pinjam. Koperasi nelayan di Subang itu besarnya 350 miliar. Omsetnya, besar kegiatan usahanya. Yang harus dimulai, dan karena saya juga dosen, jadi saya ingin kepada adik-adik ini, mulailah dengan apa yang ada. Jangan mulai dengan apa yang tidak ada. Apa yang ada? Anda ini berteman 100 orang, mulailah dari sana. Apa masa 100 orang nggak bisa? Ibu-ibu 50 aja bisa, mahasiswa nggak bisa. Jadi mulainya dengan apa yang kita punya dulu. Itu dulu. Kalau tadi Pak Menteri mengatakan, beliau ini baik hati sekali. Anda nggak punya modal datang ke saya. Jangan mulai dengan yang nggak ada. Modal nggak ada, jangan itu dulu mulainya. Anda ini adalah generasi sosial media. Anda ini generasi email, generasi SMS, generasi Facebook, Twitter, dan segala macam. Berdayakan itu. Itu kan bagian dari komunikasi dan network. Rubah dan sedikit itu free saja. Ya Pak? Dan itu free. Rubah sedikit apa namanya? Marketing kan? Distribution, network, dan itu bayangkan. Jadi kuncinya kreativitas ya dan inovasi. Pertama, kalau menurut saya, kalau di koperasi itu tadi disebut oleh Pak Situmorang yang ada di mana? Samosir. Pertama adalah saya bertekad menolong diri saya sendiri. Itu yang pertama. Kemauan untuk menolong diri sendiri. Yang kedua, kecil itu bukan tidak berdaya. Kecil kalau sendirian tidak berdaya, tapi kalau bersama-sama itu akan berdaya. Ibu-ibu tadi, kalau satu orang 100.000, 50 itu udah 5 juta. 5 juta itu sudah bisa bikin bisnis. 100.000 nggak bisa. Pak Bayu, saya senang sekali. Kok belakangan sih pada semangat begini? Kita ada lain kesempatan ya. Pak Sugiri 1 menit, kemudian Pak Menteri sebagai penutup. Ya, saya akan menambahkan Pak Bayu saja. Mahasiswa itu kan tadi dikemukakan oleh Pak Menteri intelektualnya paling tinggi di antara masyarakat yang ada. Jadi tolong itu juga diamalkan begitu. Terjunlah ke masyarakat, tidak hanya di kalangan mahasiswa. Kalau Pak Bayu tadi konsentrasi mahasiswa, terjunlah ke masyarakat dan berdayakan masyarakat oleh mahasiswa. Tunjukkan bahwa Anda mampu. Jadi penggerak-penggerak tadi Pak ya. Iya. Pada zaman tahun 50-an mahasiswa itu terjun ke daerah-daerah menjadi guru. Nah sekarang apa mahasiswa sekarang kan? Barangkali melalui KKN Pak. Nah salah satu solusinya KKN. Bisa. Ditantang juga sama Pak Sugiri. Pak Menteri. Saya bangga memiliki
kader-kader dan pemuda yang seperti dari Satyagama menunjukkan bahwa mahasiswa adalah sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Ya kan? Itu yang perlu. Yang kedua, saya sangat menggarisbawahi bahwa kreativitas dan inovasi dan itu dimiliki sebenarnya oleh kaum pemuda mahasiswa. Tunjukkanlah bahwa inilah saatnya Anda untuk memimpin bangsa ke depan ini. Ya kan? Kami wajib untuk menstimulasi Anda, memberikan fasilitasi Anda dalam bentuk kebijakan dan kalau perlu seperti disampaikan oleh Pak Bayu tadi, ya kita berikan bantuan kalau memang perlu. Ya kan? Jadi zaman sekarang ini adalah eranya kaum pemuda, ya kan? Silahkan berkreatif, ya, melakukan inovasi yang tinggi dan Anda adalah harapan bangsa. Dengan kreativitas yang tinggi, inovasi yang tinggi, Anda akan memiliki suatu kesempatan untuk membantu pemerintah membangun bangsa ini melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Luar biasa. Ya, Ya, pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Boleh saya tutup ya Pak Biakso? Ini luar biasa. Saya senang sekali hari ini Pak Haryono sampai gak dikasih kesempatan ngomong lagi Pak. Saya harus tutup acaranya. Ini adalah perbincangan yang luar biasa. Malam hari ini kita semua bersemangat. Tetap jaga semangat ini. Kita bangkitkan sama-sama koperasi Indonesia. Kita bangkitkan perekonomian Indonesia. Sama-sama dengan yang tidak ada menjadi ada. Dan saksikan terus Gemari, ya Pak. Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Keluarga yang sejahtera, swasembada pangan. Ya betul. Dan tetap saksikan Gerakan Masyarakat Mandiri. Gemari. Apa salahku, apa salah ibuku, diriku dirunung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku untuk jadi pengobat rindu, untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Ke barat, selatan ke utara, tak tua aku berlimpah. Dari musim duren hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan, tak jua aku temukan. Oh Tuhan, inikah cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihanilaku, tolong carikan diriku kekasih hatiku. Siapa yang mau? Ke barat, selatan, ke utara, tak jua aku berjumpa.